Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa SMA Negeri 4 Pekalongan. Hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya dari koperasi, yaitu SHU, sisa hasil usaha. Dalam pembahasan kemarin, SHU itu adalah sebuah pendapatan yang kemudian hasilnya dibagikan kepada seluruh anggota. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa hal aspek terkait dengan pembagian SHU. Yang pertama, prinsip pembagian SHU-nya atau prinsip SHU-nya itu sendiri. SHU itu diperoleh dan akan dibagikan kepada seluruh anggota sesuai dengan kebijakan dalam pembagian SHU yang telah ditetapkan pada masing-masing rapat anggota. Kemudian SHU itu dibayarkan secara tunai dan dibagikan dengan transparan. Lalu SHU juga merupakan sebuah keuntungan dari besarnya jasa modal dan juga transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota. Yang kedua, dalam pembagian SHU itu ada alokasinya. Alokasi itu harus ditetapkan dalam rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Kemudian SHU itu harus merupakan pendapatan yang diperoleh selama satu periode buku dengan pembagian sesuai ketentuan yang sudah ditentukan dalam rapat anggota tersebut. Yang ketiga, ada rumusnya. Bagaimana cara menghitung SHU? Rumus perhitungan SHU itu ada dimulai dari pembagian jasa modal. Jasa modal merupakan yang digunakan dalam modal anggota sendiri. Modal sendiri itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok dan simpanan wajib inilah yang akan kita gunakan sebagai jasa modal. Rumusnya seperti ini. Jasa modal dihitung dari simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan anggota seluruhnya yang ada di koperasi kalikan dengan jasa modalnya. Yang kedua, kita akan menghitung jasa anggota. Jasa anggota itu dihitung dari pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total penjualan koperasi kepada seluruh anggota kali jasa anggotanya. Tergantung koperasinya. Kalau misalnya koperasinya koperasi konsumsi, maka dipakai seperti ini, pembelian. Tetapi kalau misalnya koperasinya kegiatannya adalah simpan pinjam, jasa anggotanya bisa diambilkan dari jumlah pinjaman masing-masing anggota dibagi total seluruh pinjaman koperasi kepada anggota kalikan jasa anggotanya. Nah, kalau sudah tadi yang A, jasa modal, hasilnya akan ditambahkan dengan yang B, jasa anggota, itu akan dihasilkan namanya SHU, sisa hasil usaha yang masing-masing akan diterima oleh anggota koperasinya. Jadi yang A dan yang B ini hasilnya akan dijumlahkan. Saya berikan satu contoh soal dari perhitungan SHU. Misalnya, di sini diketahui ada sebuah koperasi
yang memiliki SHU sebesar 150 juta. Simpanan pokok di sebuah koperasi tersebut totalnya ada 10 juta. Simpanan wajib di koperasi tersebut datanya sebesar 190 juta rupiah. Penjualan di koperasi datanya ada sejumlah 180 juta. Jasa modal ini sebesar 20% yang sudah ditentukan dalam rapat anggota. Tiap-tiap koperasi berbeda. Jasa anggotanya sudah ditentukan dalam rapat anggota sebesar 30%. Misalnya nih ya, ada di sebuah koperasi ini salah satu anggotanya bernama Pak Andi. Pak Andi punya simpanan pokok di koperasi sebanyak 200.000. Nih, simpoknya Pak Andi 200.000. Simpanan wajibnya Pak Andi sebesar 3.800.000. Pak Andi belanja di koperasi selama 1 tahun. Setelah dihitung jumlahnya ada 2 juta rupiah. Nah, bagaimana cara menghitung SHU yang diterima Pak Andi? Yang pertama yang harus kita hitung adalah menghitung tadi jasa modalnya dulu. Jasa modal 20%. Nah, cara menghitungnya adalah jasa modal 20% dikalikan SHU. Tadi SHU-nya setelah kita tulis ada 150 juta. Maka kita kalikan dengan 20% kali 150 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Ini jasa modal. Dari jasa anggota kita hitung juga 30% kalikan SHU-nya. 30% kali 150 juta. Hasilnya 45 juta. Tadi jasa modal hasilnya 30 juta. Kemudian jasa anggota hasilnya 45 juta. Nah, untuk menghitungnya dari jasa modal itu simpanan pokok dan simpanan wajibnya Pak Andi dijumlahkan. Simpanan pokoknya Pak Andi 200.000, simpanan wajibnya Pak Andi 3.800.000. Dibagi juga dengan modal yang ada di koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok seluruhnya yang ada di koperasi 10 juta, simpanan wajibnya 190 juta. Semuanya dijumlahkan untuk perhitungan jasa modal. Jadinya seperti ini. Jasa modal tadi milik Pak Andi, simpanan pokoknya 200.000 dan simpanan wajibnya 3.800.000. Hasilnya kalau dijumlahkan menjadi 4 juta. Kemudian yang ada di koperasi simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya tadi juga dijumlahkan. Simpanan pokoknya ada 10 juta, simpanan wajibnya ada 190 juta. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 200 juta. Kalikan dengan jasa modal yang tadi 20%. 20% jasa modal kali SHU adalah tadi sudah dihitung 30 juta. Maka di sini 30 juta fungsinya untuk mengalihkan yang ini. Jadi
Untuk jasa modal, perhitungannya milik Pak Andi 4 juta dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya Pak Andi dibagi 200 juta dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang ada di koperasi seluruh anggota, kalikan dengan jasa modal 30 juta, hasilnya ada Rp600.000. Nah, untuk yang jasa anggota itu dihitung dari belanjanya Pak Andi. Tadi belanjanya Pak Andi menurut data ada 2 juta rupiah selama 1 tahun. Kemudian dibagi dengan seluruh penjualan yang ada di koperasi dari penjualan kepada seluruh anggota koperasi selama 1 tahun. Jadi belanjanya Pak Andi dibagi seluruh penjualan yang ada di koperasi, kalikan dengan jasa anggota. Semacam ini. Di jasa anggotanya kan tadi sudah ketemu dengan 45 juta. 30% kali SHU ketemunya kan 45 juta. Nah, di sini kita hitung sebagai jasa anggota. Pak Andi belanja di koperasi 2 juta dibagi dengan total penjualan koperasi kepada seluruh anggota 180 juta, kemudian dikalikan dengan jasa anggota 45 juta, hasilnya ketemu 500.000. Untuk dilanjutkan kembali, berarti berapa SHU yang akan diterima Pak Andi? Pak Andi akan menerima tadi dari yang pertama, jasa modal 600.000 dan jasa anggota 500.000. Jadi yang 600.000 dan 500.000 itu ditambahkan sehingga Pak Andi akan menerima SHU sebanyak Rp100.000. Ini yang A dan yang B tadi dijumlahkan. Yang A jasa modal ketemunya 600.000. Yang B jasa anggota ketemunya 500.000. Kemudian dijumlahkan untuk total SHU yang akan diterima Pak Andi, yaitu sebesar Rp1.100.000. Nah, demikian tadi seluruh penjelasan untuk belajar menghitung SHU. Semoga bermanfaat kepada seluruh siswaku SMA Negeri 4 Kalongan kelas 10. Selamat belajar, silahkan kalau ada pertanyaan bawah ini ya. Dadah.